Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode numerik ingin menjelaskan tentang metode Welford. Standar deviasi adalah ukuran seberapa banyak set data berbeda dari mean-nya. Ini untuk memberitahu kita seberapa tersebar data tersebut. Set data yang cukup banyak mengelompok di sekitar satu titik akan memiliki standar deviasi yang kecil, sedangkan set data yang ada di seluruh peta akan memiliki simpangan baku yang besar. Dengan sampel X1 sampai Xn, simpangan baku didefinisikan sebagai akar kuadrat dari varians. Lalu di sini ada rumus dari varians. Bisa dilihat, dan rumus simpangan bakunya S sama dengan akar S kuadrat. Di sini X bar adalah min dari sampel. X bar sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Definisi tersebut dapat diubah secara langsung menjadi algoritma yang menghitung varians dan standar deviasi dalam tupas. Pertama, hitung mean dalam one pass pada data, dan kemudian lalu second pass untuk menghitung selisih kuadrat dari min. Namun, memiliki tupas tidaklah ideal, dan bisa jadi tidak praktis. Misalnya, jika sampel di-generate oleh simulasi acak, mungkin saja itu akan sangat sulit untuk menyimpan sampel hanya untuk melakukan second pass. Perhitungan yang mudah memberi kita identitas berikut yang menyarankan metode untuk menghitung varians dalam one pass, hanya dengan mengumpulkan jumlah XI dan XI kuadrat. Lalu di sini bisa kita lihat rumus S kuadratnya. Bisa dibaca aja ya. Lalu di sini ada pseudokode untuk penghitungan one pass akan terlihat seperti ini. Untuk mencari min sum per n. Jangan pernah menggunakan metode ini untuk menghitung varians. Ini adalah salah satu kasus di mana pendekatan matematika yang sederhana ternyata memberikan hasil yang salah karena tidak stabil secara numerik. Dalam kasus sederhana, algoritma berfungsi dengan baik, tetapi pada akhirnya akan menemukan kumpulan data yang mengekspos masalah dengan algoritma. Jika variansnya kecil dibandingkan dengan kuadrat dari mean, dan menghitung perbedaan tersebut menyebabkan catastrophic cancellation, di mana digit terdepan yang signifikan dihilangkan dan hasilnya memiliki kesalahan relatif yang besar, bahkan dapat menghitung varians negatif yang secara matematis tidak mungkin. Menghitung varian berjalan secara akurat. Cara paling langsung untuk menghitung varian sampel atau standar deviasi dapat memiliki masalah numerik yang kacau. Secara matematis, varian sampel dapat dihitung sebagai berikut. Bisa dilihat, lalu cara yang paling jelas untuk menghitung varians adalah dengan memiliki dua penjumlahan. Satu untuk mengakumulasi jumlah dari X, dan yang lainnya untuk mengakumulasikan jumlah dari kuadrat dari X. Jika X besar dan perbedaan di antara keduanya kecil, evaluasi langsung dari persamaan di atas akan membutuhkan penghitungan bilangan kecil sebagai selisih dua bilangan besar. Bendera merah untuk komputasi numerik, hilangnya presisi bisa sangat buruk sehingga ekspresi di atas bernilai negatif meskipun varian selalu positif. Ada cara untuk menghitung varian secara lebih akurat dan dijamin selalu memberikan hasil yang positif. Selanjutnya, metode tersebut menghitung varian yang sedang berjalan. Artinya, metode menghitung varian saat X tiba satu persatu. Datanya tidak perlu disimpan untuk second pass. Selanjutnya, metode Welford adalah metode one pass yang dapat digunakan untuk menghitung varians. Ini dapat diturunkan dengan melihat perbedaan antara jumlah selisih kuadrat untuk sampel n dan untuk sampel n-1. Dan bisa dilihat dari rumus di bawah bahwa pengurangan sampel n dan n-1 akan menghasilkan X sampel n, X bar n, dikali Xn dikurang X bar n-1. Itu berarti kita dapat menghitung varians dalam one pass menggunakan algoritma berikut. Bisa dilihat dan di coding.
Untuk melihat bahwa metode ini bekerja lebih baik daripada yang diturunkan sebelumnya, bisa dibuat eksperimen atau menganalisa secara teoritis. John Decook menemukan akurasi metode ini sebanding dengan akurasi metode two-pass yang diturunkan langsung dari definisi. Sedangkan hasil dari algoritma one-pass sebelumnya ternyata tidak berguna seperti yang diharapkan. Perhatikan bahwa rumus terakhir tidak stabil karena standar deviasi atau akar kuadrat dari varians untuk mengukur seberapa besar perbedaan kumpulan data dari rata-ratanya, yaitu mengukur dispersi. Ini juga dengan jelas ditunjukkan oleh ketidaksetaraan Chebyshev yang terkenal, yaitu menghitung probabilitas. Yang dapat dibaca, probabilitas titik data X jauh dari min X bar setidaknya K kali standar deviasi lebih rendah dari 1 per K kuadrat. Secara intuitif, kita dapat mengatakan probabilitas titik data X jauh dari min sangat tidak mungkin. Sekarang akan dijelaskan cara menghitung variansi rekursif dengan benar menggunakan O besar 1 algoritma yang stabil. O besar merupakan notasi Big O yang merupakan cara sederhana untuk menggambarkan berapa banyak operasi yang dibutuhkan suatu algoritma untuk melakukan sesuatu. Min dapat dengan mudah dihitung secara rekursif dengan cara berikut yang berasal dari rumus di bawah. Kemudian, perhatikan bahwa rumus terakhir tidak stabil karena faktor 1 per n. Kita mengalihkan x bar n-1 dengan n-1 per n dan xn dengan 1 per n, jumlah yang menghasilkan bilangan yang sangat berbeda jika n besar atau kecil. Tetap saja, algoritmanya adalah O(n). Dengan memperluas jumlah, kita dapat menulis ulang sigma kuadrat dengan cara berikut, yang sama dengan sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai n xi kuadrat min n x bar kuadrat per n. Karena faktor n, perbedaan tersebut dapat menyebabkan cancellation, di mana angka-angka utama dihilangkan. Anda dapat menggunakan kode berikut untuk dicoba dan melihat kapan kesalahan ini terjadi. Nah, biasanya ketika variansnya jauh lebih kecil daripada rata kuadrat. Nah, berikut ini merupakan codingannya. Namun, ini belum menjawab masalah kita. Kita membutuhkan O1 algoritma rekursif. Biasanya berakhir dengan rumus rekursif dari tipe Sn sama dengan Sn-1 plus Mn, di mana Mn adalah selisih dari Sn dan Sn-1. Adalah cara terbaik untuk menghitung selisih Sn min Sn-1. Jadi dalam kasus kita perlu menghitung sigma n kuadrat dikurangi sigma n-1 kuadrat. Tetapi untuk kesederhanaan kita bisa mempertimbangkan ini sebagai berikut di bawah. Nah, kemudian pertimbangkan jumlah pertama dari 1 hingga n-1. Sehingga kita hanya dapat menulis 1 dalam jumlah besar. Yaitu ini, mn sama dengan xn min x bar n dikuadratkan min sigma i sama dengan 1 sampai n min 1. Xi min x bar n dikuadratkan dikurangi xi min x bar n min 1 dikuadratkan. Berfokus pada istilah di dalam deret ini, kita bisa jabarkan menjadi mn sama dengan n sigma n kuadrat dikurang n-1 sigma n kuadrat n-1 kuadrat. Terus habis itu ini bisa kita lihat bisa disederhanain terus sehingga sama-sama ada xi itu jadi bisa dieliminasi. Terus ini bisa dilihat hasilnya jadi kayak gini. Terus habis itu ini belum selesai, kita perlu menghilangkan n-1. Maka n-1 x bar n min x bar n-1 menjadi mn sama dengan n sigma n kuadrat dikurang n-1 sigma n-1 kuadrat terus menjadi setara dengan n-1 x bar n min x bar n-1 sama dengan
X bar N min XN. Maka didapat MN sama dengan XN min X bar N dikali XN min X bar N min 1. Dengan akhir, Sn sama dengan Sn min 1 plus Mn sama dengan Sn min 1 plus Xn min X bar N dikali Xn min X bar N min 1. Nah, itu asal-usul rumus dari sigma N kuadrat sama dengan Sn per N, di mana kita membagi Sn dengan N untuk mendapat varians. Jadi, jika Anda ingin menghitung varians secara online menggunakan algoritma rekursif, cukup 2 persamaan terakhir yang kamu perlukan. Ingat, kita perlu membagi Sn dengan N-1 jika ingin standar deviasi unbiased. Metode Welford. Cara menghitung varian sampel dan standar deviasi sampel dengan menggunakan metode yang dikenalkan BP Welford pada tahun 1962. Secara definisi, menghitung varians dengan cara S kuadrat sama dengan 1 per N-1, sigma I sama dengan 1 sampai N XI min X bar kuadrat, yang menghasilkan perhitungan yang akurat, meskipun itu menggunakan tupes. Namun, mungkin saja tidak seakurat yang diharapkan. Maka penulis membandingkan 3 metode. Jadi, dia mencoba membandingkan 3 metode untuk mencari yang paling akurat. Yang pertama itu dia menggunakan metode Welford, yang kedua metode penjumlahan kuadrat, dan yang ketiga metode langsung, yaitu metode yang digunakan dengan cara menghitung min sampel lalu menjumlahkan kuadrat sampel dikurangi min. Pembuktian yang dilakukan oleh penulis John Jacob, penulis mengenerate 1 juta sampel dari distribusi seragam 0,1 dan menambahkan 1 miliar setiap sampel. Penulis melakukan ini sehingga variasi dalam sampel akan relatif lebih kecil daripada rata-rata. Kasus ini yang menyebabkan masalah akurasi. Metode Welford dan metode langsung tepat untuk 8 angka penting, yaitu 0,083226511. Sedangkan metode penjumlahan kuadrat memberikan hasil yang tidak mungkin, yaitu minus 37154,734. Selanjutnya, penulis mengulangi eksperimen dengan menggeser sampel sebanyak 10 pangkat 12, bukan lagi 10 pangkat 9. Kali ini metode Welford memberikan 0,08326, artinya benar untuk 3 angka penting. Metode langsung memberikan 0,3286 yang artinya tidak ada angka yang benar. Sedangkan metode penjumlahan kuadrat menghasilkan 142, 3322681259,9. Berdasarkan data di atas, tampaknya metode Welford dan metode langsung keduanya cukup baik, meskipun metode Welford jauh lebih baik dalam keadaan yang ekstrim. Sedangkan metode penjumlahan kuadrat sama sekali tidak bisa diharapkan. Selanjutnya, penulis melihat kasus yang lebih mudah, yaitu menggeser sampel seragam sebanyak 1 juta. Kali ini, metode Welford benar menjadi 9 angka, dan metode langsung menjadi 13 angka. Metode penjumlahan kuadrat hanya benar untuk 2 angka. Penulis mengulangi ketiga kasus di atas dengan sampel normal 0,1 dan mendapatkan hasil yang serupa. Kesimpulan yang dapat diambil dari percobaan di atas adalah ternyata metode penjumlahan kuadrat memberikan hasil yang buruk dibanding metode Welford dan metode langsung. Keuntungan dari metode Welford sendiri adalah metode ini hanya memerlukan one pass. Dalam eksperimen penulis menghasilkan setiap sampel, lalu memperbaharui variabel Welford dan membuang sampel tersebut. Tetapi untuk menggunakan metode langsung, penulis harus menyimpan 1 juta sampel acak sebelum menghitung varians. Sekian dari penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.